Melalui api dunia bawah, mengamati hukum langit dan bumi di sini, Lu Yun benar-benar melihat perbedaannya. Namun dalam pandangannya, garis yang seharusnya sangat jelas justru menjadi kabur. Dan tidak ada satupun rune di garis yang dapat dilihat dengan jelas. Layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh surga. Tempat ini sama sekali tidak cocok untuk makhluk hidup manapun untuk bertahan hidup, tapi mengapa? Apakah ada binatang buas dan pohon-pohon kuno yang tinggi di sini? Bagaimana mereka bertahan hidup di sini? Dia tahu prinsip seleksi alam. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus belajar beradaptasi. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, bergabunglah. Tapi kebenarannya adalah kebenarannya, tapi tidak jelas bagaimana melakukannya. Dia menenangkan diri, lalu menghirup udara keruh. Dia menutup dan membuka matanya, dan seberkas cahaya melintas di matanya. Lu Yun melihat bahwa melalui api neraka, hanya ada beberapa garis dengan urat yang jelas, dan tanda di atasnya mengalir sangat cepat, lebih dari 3 kali lebih cepat dari yang dia lihat sebelumnya. Rune yang berangsur-angsur menjadi lebih jelas berantakan, seperti coretan anak-anak, tanpa jejak urutan sama sekali. Setelah mengamati dalam waktu lama, Lu Yun memutuskan untuk menyerah. Lupakan saja, daripada mempelajari hukum langit dan bumi yang belum lengkap di sini, lebih baik istirahat yang cukup. Hari ini sepertinya hanya lelucon, tapi kesulitan pasti masih akan datang. Lu Yun dengan jelas memahami situasinya sendiri, dia baru saja memasuki wilayah kehidupan terlarang, dia tidak tahu apa yang harus dia lalui jika dia ingin menemukan Cuyao. Setelah bermeditasi hingga fajar, Lu Yun penuh energi. Berbalik, dia melihat Long Dapao dan Long Ying duduk berdampingan, dengan punggung menghadapnya. Lengan Long Dapao secara alami melingkari pinggang Long Ying, dan Long Ying juga menyandarkan kepalanya di bahu Long Dapao. Hei, dasar pengganggu, bukankah karena tidak ada saudara perempuanku yang ada di sisiku? Lu Yun menggelengkan kepalanya berulang kali, dan akhirnya menutup matanya, hilang dari pandangan dan pikiran. Baru sekitar tengah hari Long Dapao melompat ke arah Lu Yun dan bertanya sambil tersenyum, saudaraku, apakah kamu tidur nyenyak? Kita harus segera berangkat dan kita tidak bisa membuang waktu. Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, tapi wajahnya begitu gelap hingga tintanya bisa keluar. Siapa yang membuang-buang waktu? Kakak Big Cannon, apakah kamu tidak tahu? Lu Yun berpikir dalam hati. Dia malu mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk membantu. Bahkan jika mereka berdua sedekat saudara, masih ada Long Ying di sini, bukan? Ayo pergi, ayo pergi. Lu Yun melompat turun dari pohon tua dan berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang. Long Dapao dan Long Ying mengikuti Lu Yun. Cannon, ada apa dengan Lu Yun? Long Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin dia merindukan wanitanya. Long Dapao menghela nafas, sulit bagi kakakku. Ini adalah perjalanan yang panjang tanpa seorang wanita untuk menemaninya. Lihat aku jauh lebih bahagia dari dia. Lu Yun, Mereka bertiga tidak mengganggu monster batu itu lagi dan melewati area ketiga dengan aman. Saat ini, sebuah tanda dipasang di depan 3 orang dengan tulisan, Distrik 5, di atasnya. Hei, itu tidak benar. Long Dapao menggaruk kepalanya dan berkata, jika aku tidak salah ingat, kita baru saja melewati area ketiga. Kemana perginya area keempat? Long Ying juga penasaran dan mengenali tulisan tangan di papan itu lagi. Tidak masalah, ayo masuk saja ke dalam. Lu Yun menyelesaikannya dengan marah dan berjalan melewati tanda itu. Pemandangan di sini jelas berbeda dengan di area ketiga. Angin dan pasir sangat kencang, dan tanah tertutup pasir kering. Pasir itu mengenai wajah saya dan melukai saya. Mereka bertiga mengangkat perisai dan merasa lebih baik. Hehehe, saudaraku, tidak akan ada binatang pasir di sini kan? Jenis yang bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi. Kamu hanya suka berbicara omong kosong. Long Ying menepuk kepala Long Dapao dengan jarinya, mulut gagak. Saya Long Zui, oke. Saya adalah keluarga kerajaan kuno, dan garis keturunan saya sangat murni. Mendengarkan olok-olok di antara keduanya, Lu Yun merasa menyesal di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak membiarkan kedua naga ini mengikutinya ke dalam area kehidupan terlarang. Dia seharusnya membiarkan mereka berkeliling dunia bawah daripada memberinya makanan anjing di sini. Bayangan pepohonan di belakangnya berangsur-angsur menghilang, dan melihat sekeliling, ada pemandangan yang sama di sekelilingnya. Long Dapao berlari ke sisi Lu Yun. Kak, kenapa aku merasa kita hanya berputar-putar saja setelah memasuki area kelima? Lu Yun juga merasakan hal ini. Masuk akal jika area yang dibagi oleh Sekte Xuantian sebenarnya tidak luas. Di tempat seperti ini, Anda seharusnya bisa melihat keberadaan area lain. Namun, kemanapun Anda melihat, pasirnya berwarna kuning. Tidak jauh di depan, pusaran air muncul di bumi, dan pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya berputar dan tenggelam ke dalam bumi. Hati-hati, tempat ini seperti gurun di dunia bawah. Akan buruk jika kamu jatuh ke dalam lubang pasir. Ekspresi Long Dapao dan Long Dapao pun menjadi khusyuk, mereka tidak lagi menggoda, melainkan hanya berpegangan tangan, sangat mesra. Lu Yun tidak ingin menjadi bola lampu, jadi dia memimpin sebagai alasan untuk mencari jalan. Sebelum dia melangkah jauh, perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berdiri di tempat dan mengeluarkan pena langit. Kamu juga merasakannya, Long Dapao tiba-tiba bertanya. Bagi biksu setingkat mereka, mereka sangat peka terhadap sinyal bahaya. Ini adalah reaksi yang hanya dapat dicapai setelah berlatih secara ekstrim. Saya khawatir, kita akan segera menghadapi musuh yang kuat. Lu Yun melihat sekeliling dengan hati-hati. Udara panas yang naik dari permukaan tanah membuat orang merasa kesal.
Cahaya melewati pasir kuning di tanah dan dipantulkan ke mata ketiga orang itu, menyebabkan mereka menyipitkan mata. Long Dapao tidak takut dan melindungi Long Ying di sisinya sambil melihat sekeliling. Hah! Semburan pasir kuning bertiup, dan bayangan seseorang perlahan-lahan muncul di pasir tidak jauh dari sana. Ibarat orang tak kasat mata yang bayangannya terbentuk dari pasir yang tertiup angin kencang yang menerpa tubuh orang tak kasat mata itu. 1 detik, bayangan itu masih berjarak puluhan kaki, dan detik berikutnya, bayangan itu berada 2 kaki di depan Lu Yun. Lu Yun tiba-tiba mengangkat pena Wentian di tangannya. Ledakan, terdengar suara keras, dan kekuatan besar datang dari tangan Lu Yun, menyebabkan tangannya sedikit terkulai. Pada saat yang sama, dia merasa mati rasa di mulutnya dan hampir menjatuhkan pena surgawi di tangannya ke tanah. Sangat kuat, Lu Yun buru-buru mengaktifkan kultivasinya dan langsung bertransformasi. Ini pertama kalinya dia melihat keberadaan kuat yang bisa memaksanya mundur dengan 1 pukulan. Bahkan saat dia berada di Laut Cina Timur, Pluto tidak memberikan tekanan sebesar itu padanya. Detik berikutnya, bayangan itu muncul lagi 20 kaki jauhnya di sebelah kanan. Segera setelah itu, Lu Yun menemukan ada suara menusuk langit lagi yang datang dari kirinya. Kuas langit diangkat kembali, namun kali ini langsung dihempaskan oleh lawan, dan kuas langit terlepas dari tangannya. Pada saat yang sama, celah ruang muncul dari udara tipis di samping ketiga orang itu dan bergerak cepat ke arah mereka. Yang membuat Lu Yun penasaran bukanlah celah di angkasa, melainkan bayangannya. Bagi musuh tersembunyi ini, dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual sama sekali, bahkan mengatakan bahwa tidak ada nafas kehidupan. Ini seperti robot tak kasat mata yang bergerak sangat cepat. Long Dapao berdiri di depan dan melihat sekeliling. Hati-hati, lawan ini tidak mudah untuk dihadapi. Jangan takut, aku akan bersamamu. Long Ying berjalan ke arahnya dan memegang tangan Long Dapao, sementara Lu Yun memunggungi mereka berdua berpegangan tangan, menghadapi musuh tak dikenal bersama-sama. Namun, hantu itu tidak mendekat lagi, tetapi semakin banyak retakan di ruang sekitar ketiga orang itu. Apalagi di antara celah-celah ruang tersebut juga terdapat aura zaman dahulu. Apakah kamu merasakannya? Nafas ini jelas bukan milik dunia bawah. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam. Kamu hanya berpura-pura menjadi hantu, jangan biarkan aku menangkapnya. Kata Long Dapao dengan marah. Semburan pasir kuning lewat, angin berangsur-angsur mereda, dan bayangan sebelumnya juga menghilang. Mereka bertiga berdiri di sana untuk waktu yang lama dan tidak menemukan apapun. Sebaliknya, retakan luar angkasa mengelilingi mereka bertiga. Long Dapao mengambil segenggam pasir kuning di tanah dan melemparkannya ke celah di angkasa, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa reaksi sama sekali. Ups, retakan ini sepertinya mampu menelan segalanya. Apakah kita akan terjebak dan mati di sini? Kata Long Dapao cemas. Lu Yun juga menyadari keseriusan masalahnya. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini dan terus menembus area terlarang kehidupan, dia harus menemukan cara untuk pergi dari sini. Tepat ketika Lu Yun tidak berdaya, beberapa rumput liar tumbuh di tanah sekitarnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun gulma ini semuanya berwarna kuning dan tidak memiliki energi sama sekali, seolah-olah mati begitu tumbuh. Itu salah. Bagaimana hal seperti ini bisa muncul dari tempat seperti ini? Apakah ada sesuatu di bawah tanah? Long Dapao bertanya dengan bingung. Lu Yun dan Long Ying juga penasaran dan memperhatikan pergerakan di sekitar mereka. Namun, tidak ada apapun kecuali rumput liar kuning mati yang terus tumbuh. Namun, celah ruang di sekitar ketiga orang itu sepertinya mencium sesuatu, dan mereka justru meninggalkan lokasi ketiga orang itu dan tersebar ke segala arah. Mereka bertiga keluar dari masalah dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Hehe, jalan ini tidak ada habisnya. Aku tidak menyangka hari ini nagaku, Long Dapao, akan diselamatkan oleh sebatang rumput liar. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Lu Yun tiba-tiba menemukan bahwa sekuntum bunga kuning kecil sebenarnya tumbuh di sebidang pasir tidak jauh dari situ. Bunga kuning kecil ini tumbuh dengan cepat dan cepat layu. Lu Yun berjalan ke arah bunga kuning kecil yang layu dan berjongkok, melepaskan sedikit energi kerajaan ke dalam bunga kuning kecil itu. Bunga kuning kecil itu mekar kembali, bahkan lebih menawan dari sebelumnya. Namun, Lu Yun menentukan satu hal melalui percobaan ini. Tanah berpasir di foto tampak seperti gurun, namun nyatanya, tempat tidak jauh di bawahnya adalah tanah subur. Penemuan ini membuat Lu Yun sangat bersemangat, karena ia yakin pemandangan di sini pasti buatan manusia. Jika hukum langit dan bumi tidak lengkap, pasti tidak akan ada hamparan pasir kuning yang luas. Oleh karena itu, ada alasan mengapa terdapat gurun di kawasan terbatas kehidupan ini. Saudara Big Canon, kalian berdua menjauhlah, aku akan menghancurkan tempat ini. Lu Yun berkata dengan serius. Saudaraku, apakah kamu sakit? Tidak ada apa-apa di sini. Bahkan jika kamu meledak hingga kedalaman 100 kaki, pasti tidak akan ada apa-apa yang disarankan Long Dapao. Tapi Lu Yun tidak mendengarkannya, dia sudah mengumpulkan energi kekaisaran di tinjunya dan siap untuk memukul. Ketika Long Dapao melihat ini, dia buru-buru menarik Long Ying ke samping. Ah! Lu Yun berteriak keras dan meninju tanah dengan tinjunya. Ledakan. Dengan suara yang keras, bumi meledak, pasir kuning dan debu beterbangan kemana-mana. Namun, Lu Yun tidak berhenti, dan pemboman yang terus-menerus membuat daratan mulai berguncang. Lu Yun tidak berhenti sampai setelah minum teh. Senyuman muncul di sudut mulut Lu Yun. Kemanapun dia memandang, ada sebidang tanah hitam yang lembab. Apalagi masih ada beberapa batu biru yang tersingkap di udara. Baiklah, saudaraku, kita benar-benar meledakkan bijinya.
Long Dapao berkata dengan gembira, jika ada sumber batu di biji ini, maka kita akan makmur. Lu Yun mengambil sepotong batu biru dan melihat melalui api dunia bawah. Benar saja, dia melihat batu asal seukuran telur di dalam batu biru itu. Jadi, dia memeriksa semua batu biru, dan menemukan bahwa tanpa kecuali, semuanya mengandung batu asal. Hahaha, sudah berkembang, sudah berkembang. Long Kenon menyingkirkan semua batu biru, tertawa dan menepuk bahu Lu Yun, tambang di dunia bawah tidak berdasar, saudaraku, tinjumu sangat bagus, sangat bagus. Ah, hahaha. Saudara Big Pao, apakah kamu tidak penasaran mengapa ada batu asal di wilayah kehidupan terbatas ini? Lu Yun bertanya. Benar, sungguh aneh bahwa ada batu sumber di tempat yang bahkan tidak dapat memulihkan budidayanya secara otomatis. Long Ying mengerutkan kening. Siapa yang peduli? Kita tidak bisa melakukan ini dengan sia-sia. Anggap saja batu asal ini sebagai hadiah. Melihat ekspresi serakah di wajah Long Dapao, Lu Yun hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun, dia adalah seekor naga. Dia menyukai semua jenis harta karun, tetapi Long Ying berbeda. Kenapa dia juga seekor naga? Mengapa ada perbedaan besar antara menjadi seekor naga? Menghadapi lubang dalam di depannya, Lu Yun mengerutkan kening. Dia selalu merasa pasti ada sesuatu yang lain di bawah sana, bukan hanya batu asal. Jadi, setelah meminum pil Yuanyang, dia terus membombardir bumi. Pil Yuanyang tidak banyak tersisa di tubuh Lu Yun, jadi dia harus mencari waktu luang untuk membiarkan roh senjatanya memurnikan lebih banyak lagi. Setelah 1/4 jam, Lu Yun harus berhenti karena dia menemukan lempengan batu yang sangat tebal di bawahnya, dan lempengan batu itu juga diukir dengan rune formasi, yang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Long Kenon melompat ke dalam lubang terlebih dahulu, pertama-tama menyingkirkan semua batu biru, dan kemudian melihat rune di lempengan batu. Rune ini terlihat familiar, seolah-olah berasal dari dunia roh. Apakah kamu yakin? Long Ying di samping bertanya, kenapa aku pernah melihat ini sebelumnya di dunia bawah? Dia mencari ingatannya dengan keras, mencoba mengingat sesuatu. Lu Yun mengelus debu dari lempengan batu dan melihat rune itu dengan hati-hati. Rune ini tidak akan lewat dalam waktu yang lama, artinya lempengan batu tersebut seharusnya sudah dipindahkan belum lama ini. Lu Yun menarik napas, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Long Dapao seharusnya dimasukkan ke dalam pembuluh darah oleh orang-orang dari organisasi misterius dan menghilangkan jejak jiwanya. Jadi, apakah Chu Yao juga terkait dengan organisasi misterius ini? Tapi sejauh yang dia tahu, Chu Yao berlatih Miaogu ketika dia berada di dunia bawah. Mungkinkah Gu Luoli juga ada hubungannya dengan organisasi misterius ketika dia pertama kali datang ke dunia bawah? Memikirkan kembali kejadian ketika keduanya dibawa pergi, Lu Yun tiba-tiba berkeringat dingin. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Lu Yun tidak berani memikirkannya lagi. Jika Chu Yao juga anggota organisasi misterius, lalu bagaimana mereka harus saling berhadapan saat bertemu? Namun, jika Chu Yao tidak dapat ditemukan, dia tidak dapat memverifikasi tebakannya. Dan bahkan jika Chu Yao berasal dari organisasi misterius, dia juga saudara perempuannya, Lu Yun tidak akan meninggalkannya ke tempat berbahaya ini. Setelah membersihkan semua tanah hitam di sekitarnya, seluruh lempengan batu ditampilkan di depan 3 orang. Lu Yun secara kasar menghitung bahwa lempengan batu ini berukuran sekitar 10 kaki persegi. Seluruh lempengan batu tersebut dihubungkan oleh lempengan batu lain dengan rune, dan lempengan batu tersebut kedap udara. Dia mencoba membuka lempengan batu itu dengan alat tajam, tetapi gagal. Long Dapao mengaku sebagai orang yang kuat, namun bahkan dia tidak bisa menggerakkan lempengan batu itu sama sekali. Nenek, apakah ini masih berupa lempengan batu? Sangat memalukan jika gagal di depan Long Ying. Wajah Long Dapao sangat jelek. Long Ying tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata kepada Lu Yun, seharusnya ada sesuatu di bawahnya, sebuah rahasia yang orang lain tidak ingin dunia mengetahuinya. Jika tidak, lempengan batu itu tidak akan ditempatkan di sini. Lu Yun yakin, harus ada pintu masuk. Kalau tidak, bagaimana orang-orang ini bisa masuk dan keluar? Kembali ke tanah, Lu Yun mulai mencari-cari tempat yang mencurigakan, tapi di gurun yang luas, semuanya tampak sama. Orang-orang ini telah menyembunyikan pintu masuk dengan sangat baik. Mereka pasti menjaga dari orang luar. Mereka tidak dapat ditemukan dengan mudah. Long Ying berkata dengan lembut. Jika itu masalahnya, itu akan mudah. Long Dapao berkata dengan nada menghina, karena mereka tidak ingin kita menemukan pintu masuknya, biarkan saja orang-orang itu keluar. Dengan mengatakan itu, dia bereinkarnasi menjadi seekor naga dan meraung ke langit. Suaranya memekakkan telinga dan membuat gendang telinga Lu Yun sakit. Setelah berteriak beberapa kali berturut-turut, masih belum ada orang di sekitar. Kura-kura ini benar-benar seperti kura-kura, jadi mereka harus tetap berada di bawah tanah selama sisa hidup mereka. Setelah itu, meriam naga menyemprotkan beberapa bola api ke arah lempengan batu di bawahnya. Sebuah ledakan besar bergema di langit, namun lempengan batu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Lu Yun hanya duduk bersila, mengeluarkan tungku Suantian, dan memurnikan ratusan pil Yuanyang sekaligus. Meskipun masih ada peluang, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan pasokan mencukupi. Setelah memberikan pil Yuanyang kepada Long Dapao dan 2 lainnya, Lu Yun berkata, tempat ini sangat aneh. Saya belum tentu melewati seluruh area kehidupan yang dibatasi, tetapi selama ada kesempatan, saya akan melakukannya, jangan pernah melepaskannya. Berbalik dan melihat lempengan batu di bawah, Lu Yun berkata dengan tegas, saya harus memeriksa tempat ini. Jadi, dia mulai terus membombardir tanah.
3 hari penuh berlalu, dan lusinan lempengan batu terlihat, semuanya diukir dengan rune. Rune-rune ini dihubungkan menjadi satu, dan jika dilihat dari atas, tampak seperti sebuah karya seni. Namun, betapapun indahnya karya seni itu masih menjadi batu sandungan bagi jejak Lu Yun. Setelah menelan pil Yuanyang, Lu Yun melompat ke dalam lubang lagi. Dia dengan hati-hati mengidentifikasi tekstur setiap batu, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Long Dapao dan Long Ying juga melompat untuk membantu, dan waktu berlalu dengan cepat. Datang dan lihat di sini. Larut malam, Long Ying akhirnya menemukan sesuatu. Lu Yun dan 2 orang lainnya bergegas ke sisi Long Ying dan melihatnya menunjuk ke celah di antara 2 lempengan batu dan berkata, ini seharusnya menjadi titik terobosan kita. Tidak, apa perbedaan antara tempat ini dan tempat lain? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Long Dapao menggaruk kepalanya. Lu Yun melihat lebih dekat dan melihat bahwa rune pada 2 lempengan batu tidak tumpang tindih dengan baik pada celahnya, dan ada sedikit penyimpangan antara kedua garis tersebut. Ya, 2 garis di sini tidak sejajar. Dengan kata lain, ini adalah titik terlemah dari lingkaran sihir. Oh, Long Dapao menoleh dan melihat pertanyaan yang diucapkan Lu Yun. Hei, bagaimanapun juga dia adalah wanitaku, dia hanya berhati-hati, hehehe. Fase kematian, Long Ying dengan lembut menepuk kepala Long Dapao dengan jarinya, yang membuat Long Dapao terkikik lagi. Lu Yun ingin mengucapkan beberapa patah kata, tapi pada akhirnya dia memilih diam. Keduanya tetap menempuh jalannya masing-masing dan menganggapnya sebagai orang yang transparan. Sebarkan makanan anjing sebanyak yang kamu suka, aku sudah kenyang kok. Menghadapi mata rantai lemah ini, ide Lu Yun adalah memutuskannya dengan paksa, dan Long Dapao juga setuju. Namun Long Ying mengemukakan pendapat berbeda. Kamu tidak bisa menggunakan kekerasan. Jika ini jebakan, aku khawatir kita bertiga akan menderita. Hei, sekarang kamu sudah menemukan kelemahannya, jangan malu-malu, lakukan saja. Long Dapao mengemukakan pendapat berbeda. Lu Yun juga setuju dengan pandangan Long Ying. Dia masih memahami prinsip mengarungi kapal 10.000 tahun dengan hati-hati. Jadi, dia mengorbankan pedang panjang. Pedang panjang ini diberikan kepadanya sebagai hadiah oleh orang kuat yang penuh energi kematian di alam rahasia wilayah selatan, tapi tidak ada yang menyangka bahwa Lu Yun sekarang akan menggunakan pedang ini untuk mencongkel lempengan batu. Jika orang kuat itu mengetahuinya, dia akan langsung dimarahi sampai mati oleh Lu Yun tanpa menunggu sampai kematiannya. Untungnya, tidak ada orang besar di alam rahasia yang bisa keluar. Lu Yun tidak berhenti dan menusuk ujung pedang panjang itu dengan akurat ke celah di antara lempengan batu. Meski hanya ujung pedangnya yang menembus sedikit, ini juga membuatnya sangat senang. Anda tahu, dia sebelumnya telah menguji bahwa ujung pedangnya tidak dapat dimasukkan ke dalam celah apapun, dan sekarang dia telah membuat kemajuan besar. Saudaraku, minggir, aku kuat, aku akan melakukannya. Long Dapao mengajukan diri, meludahi telapak tangannya, lalu menggosoknya. Dia mengepalkan gagang pedang dengan kedua tangannya, berteriak keras, dan mendorong ke bawah dengan kuat. Terdengar suara gesekan, dan ujung pedang panjang itu benar-benar memasuki celah 1 inci lagi. Nenek, aku tidak bisa. Dengan kekuatan meriam nagaku untuk menantang raja, aku tidak bisa membongkar lempengan batu yang pecah. Saat dia mengatakan itu, dia mengaktifkan energi spiritualnya lagi dan mencoba yang terbaik untuk menyedot susu. Biarkan aku masuk. Suara keras terdengar, dan pedang panjang itu memasuki celah dengan cepat. Setengah dari seluruh pedang panjang itu sudah terendam di antara lempengan batu. Lu Yun mengacungkan jempol pada Long Dapao, tapi dia melihat Long Ying di samping memberi kecupan keras pada wajah Long Dapao. Nima, kenapa kamu tidak membiarkan orang melihat dunia? Aku tidak ingin kena jarum suntik. Lu Yun mengeluh secara diam-diam. Kedua orang ini benar-benar bertindak terlalu jauh. Awalnya mereka tahu cara menggendong Lu Yun di punggung mereka, tapi sekarang mereka bahkan tidak menggendongnya di punggung. Tapi Long Dapao tiba-tiba menjadi energi, dia menurunkan pinggangnya dan segera berdiri. Dia berkompetisi dengan tangannya dan berteriak, "Hai!" Gleng, lempengan batu itu sebenarnya dipisahkan oleh celah selebar jari. Hahaha, aku baru saja bilang, aku bisa melakukannya. Long Cannon sedikit terbawa suasana dan memutar pedangnya lagi. Sayangnya, pedang panjang adalah senjata yang ampuh. Jika diganti dengan senjata lain, pasti sudah lama patah. Saat gerakan Long Cannon meningkat, hati Lu Yun juga mulai meningkat. Melihat celah selebar setengah kaki muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya, dan kemudian memfokuskan pandangannya pada celah gelap itu. Ada pepatah yang mengatakan, ketika Anda menatap ke dalam jurang, jurang tersebut juga menatap ke dalam diri Anda. Dan itulah yang dirasakan Lu Yun saat ini. Angin gelap bertiup dari celah lempengan batu, dan pada saat yang sama, bau busuk keluar. Kalian berdua, aku tidak tahu bahaya apa yang mungkin kita hadapi di sana. Karena kalian berdua ingin membantuku, aku, Lu Yun, ingin mengucapkan terima kasih, tapi di saat yang sama, aku juga meminta kalian untuk melindungi dirimu sendiri, dan tetap aman. Jangan khawatir, saudaraku, aku, Long Dapao, tidak akan berada dalam bahaya lagi. Long Dapao memeluk Long Ying di sampingnya erat-erat, kita akan melahirkan sekumpulan naga kecil, keinginan terpenuhi, aku tidak akan pernah terjadi apa-apa. Apalagi yang bisa Lu Yun katakan. Yang dia inginkan sekarang hanyalah melompat ke celah di antara lempengan batu. Untungnya, hari sudah gelap dan Long Dapao serta keduanya tidak bisa melihat ekspresi malu Lu Yun. Lu Yun tidak sabar untuk melompat ke celah di antara lempengan batu. Saat ini, dia sangat ingin Luo Li dan Liu Yaner tinggal bersamanya. Saat aku menemukan Chu Yao,
aku pasti akan mengambil alih semua saudara perempuanku. Lu Yun diam-diam mengambil keputusan. Namun, Lu Yun sedang tidak ingin memikirkan hal lain sekarang, karena tubuhnya terjatuh dengan cepat. Karena hukum langit dan bumi yang tidak lengkap, dia tidak bisa terbang di udara sama sekali. Bukan hanya dia, tapi juga Long Dapao dan Long Ying. Perasaan tidak berbobot ini sungguh membuatnya tidak nyaman. Terlebih lagi, di bawah gelap gulita dan dia tidak tahu kapan dia akan mendarat. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengangkat perisai dan bertransformasi pada saat yang sama untuk mencegah bahaya sebelum hal itu terjadi. Meriam naga berubah menjadi naga emas bercakar 5 dan menggunakan cahayanya sendiri untuk menerangi Lu Yun di bawah, yang sedikit menghibur Lu Yun. Untungnya, di sini tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa saat, mereka bertiga mendarat satu demi satu. Tanahnya kokoh dan tidak ada lubang besar yang dibuat. Udara dingin menerpa Lu Yun, membuatnya menggigil. Dingin sekali, Lu Yun mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya, dan api neraka langsung tersulut olehnya. Namun, api gelap tidak menang dalam hal kecerahan, jadi jarak pandang Lu Yun masih sangat rendah. Dia hanya bisa melihat jarak radius 1 kaki, dan tidak jelas. Lingkungan sekitar masih gelap, namun tanah cukup datar dan tidak ada benda yang terlihat. Namun, bau aneh membuat mereka bertiga sedikit mual. Bau apa ini? Sangat tidak enak. Long Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup hidungnya. Lu Yun juga mencium bau ini, dan rasanya agak familiar. Ini, bau binatang buas. Lu Yun terkejut saat mengetahui sumber baunya, bukankah ini kuburan binatang buas? Dia mempercepat langkahnya dan terus bergerak maju, akhirnya menyentuh dinding setelah beberapa saat. Setelah meraba-raba sepanjang dinding, ketiganya akhirnya sampai di sebuah rak kayu, dan di atas rak kayu tersebut kebetulan ada mayat binatang buas yang dimutilasi. Long Dapao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara muntah. Lu Yun juga menahan rasa mualnya. Menjelajahi api dunia bawah, dia melihat mayat binatang buas ini tampak tidak normal. Tapi apa yang tidak normal, dia tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Lihat, ini sama sekali bukan mayat seekor binatang buas, tapi mayat dua binatang buas yang menyatu. Long Yan berteriak kaget. Seperti yang diharapkan, Long Dapao juga melihat petunjuknya. Lu Yun menemukan bahwa kedua setengah mayat itu memiliki kulit yang berbeda. Yang satu memiliki tubuh bagian atas dan yang lainnya memiliki tubuh bagian bawah. Namun kedua mayat yang dimutilasi itu dijahit menjadi satu. Lu Yun tahu bahwa ini adalah sejenis eksperimen medis. Di alam bawah, beberapa ilmuwan dan profesor kedokteran sering melakukan eksperimen pada hewan semacam ini, tetapi mereka biasanya menggunakan hewan seperti tikus, katak, atau kelinci. Agaknya tidak ada hal seperti itu di sini, jadi yang digunakan adalah binatang buas. Namun, eksperimen semacam ini bersifat buta, dan dua spesies berbeda tidak dapat melakukan fusi semacam ini sama sekali. Menurut dunia bawah, bagaimana dua spesies dengan DNA berbeda bisa menyatukan anggota tubuh? Namun, ketika dia membuka mayat tersebut, dia terkejut menemukan ada lingkaran sihir seukuran telapak tangan di bawah kedua mayat tersebut. Metode menggambar lingkaran sihir ini bahkan lebih aneh lagi. Lu Yun tidak tahu fungsi dari lingkaran sihir ini. Long Chanao dan Long Ying juga bingung. Setelah meninggalkan bingkai kayu ini dan terus bergerak maju, pemandangan yang lebih aneh lagi muncul di depan mereka bertiga. Pada bingkai kayu di depan, dua makhluk berbeda ras dipotong-potong lalu disatukan kembali. Spesies baru lahir, namun spesies ini mati. Jelas sekali percobaan ini gagal. Saat mereka bertiga berjalan semakin jauh, mereka menemukan semakin banyak bingkai kayu, dan di setiap bingkai kayu, terdapat dua atau lebih mayat makhluk. Apa-apaan ini? Apa tujuan melakukan ini? Long Dapao mengungkapkan keraguan di benak semua orang. Petik 2. Lu Yun juga memikirkan pertanyaan ini. Apa tujuan sebenarnya menggabungkan berbagai jenis makhluk ini? Apakah itu untuk kekuatan tempur yang sangat tinggi? Tapi tidak, mayat makhluk-makhluk itu memiliki tingkat budidaya yang rendah selama hidup mereka, bahkan di alam spiritual. Untuk menciptakan spesies baru, bukankah seharusnya itu diperoleh dengan mengawinkan dua makhluk dari spesies yang sangat berbeda? Mereka bertiga berpikir lama, tetapi tidak dapat menemukan jawaban. Seluruh ruang bawah tanah dipenuhi dengan 36 bingkai kayu, yang berarti seseorang telah melakukan 36 percobaan, namun setiap percobaan berakhir dengan kegagalan. Selain bingkai kayu tersebut, tidak ada hal lain di ruang bawah tanah. Kini, bagaimana cara keluar dari ruang bawah tanah kembali menjadi masalah. Long Dapao menyarankan, tubuh nagaku sepertinya cukup tinggi, kamu bisa memanjat melalui tubuhku. Namun, Long Ying dan Lu Yun menganggap itu tidak pantas. Dalam hal ini, bagaimana Long Kenon bisa naik? Lu Yun menggaruk kepalanya dan saling mengingatkan bahwa masih ada banyak harta karun di cincin penyimpanannya, jadi dia mengeluarkan semua harta itu, dan dia benar-benar menemukan tali perak di dalamnya. Aku ingat, tali ini diberikan kepadaku oleh kekuatan besar. Tali itu bisa panjang atau pendek. Apa rahasianya? Lu Yun berpikir lama dan akhirnya teringat teknik penggunaan tali. Setelah beberapa kali percobaan, panjang tali ini pasti bisa mencapai tanah. Tapi masalahnya muncul lagi. Sekarang sudah gelap gulita. Sekalipun talinya cukup panjang, bagaimana tali itu bisa terlempar keluar dari celah lempengan batu dengan mulus, dan bagaimana ujung tali yang lain bisa diperbaiki. Ngomong-ngomong, saudaraku, di mana pedang panjang yang aku gunakan tadi? Long Dapao tiba-tiba berkata, ikat salah satu ujung tali ke gagangnya, lalu lempar pedang panjang itu keluar dari celah lempengan batu, baru saja memeriksa pedang panjang itu bisa dikendalikan menggunakan teknik sihir.
Harus dikatakan bahwa pikiran Long Dapao cukup cemerlang pada saat kritis. Lu Yun buru-buru mengeluarkan pedang panjangnya dan mulai mengujinya sesuai instruksi Long Dapao. Mulai dari tempat mereka bertiga mendarat, setelah sumpah yang tak terhitung jumlahnya, Lu Yun akhirnya berhasil melemparkan pedangnya keluar dari celah lempengan batu. Dia buru-buru melafalkan mantranya, dan pedang panjang di luar memutar ujungnya dan memasukkannya ke dalam tanah hitam di kejauhan. Lu Yun menarik talinya dengan kuat dan memastikan tali itu kuat sebelum dia mulai memanjat. Setelah beberapa saat, ketiganya kembali ke tanah. Sambil menghirup udara segar, langit di kejauhan juga menampakkan semburat perut ikan berwarna putih. Namun, ekspresi ketiga orang itu tidak rileks sama sekali, bahkan terlihat kaget. Mereka melihat bahwa mereka dikelilingi oleh monster yang berjongkok di tanah. Lu Yun terkejut saat mengetahui monster ini sangat mirip dengan yang mereka lihat di bawah tanah. Mungkinkah eksperimen mereka berhasil? Melihat monster-monster ini bersatu kembali, Lu Yun merasakan kulit kepalanya mati rasa. Di saat yang sama, dia juga merasakan aura yang tidak biasa dari monster-monster tersebut. Long Dapao berdiri di samping Lu Yun dan berbisik, "Saudaraku, apa ini? Mengapa terlihat begitu menjijikkan?" "Karena mereka terlihat menjijikkan, kita harus membunuh monster-monster ini." "Itulah yang aku tunggu-tunggu." Meriam naga bergerak dan dia bergegas menuju kelompok monster itu sendirian. Aku melihatnya mengangkat tinjunya, satu pukulan demi satu pukulan, menjatuhkan monster di sekitarnya. Long Ying mengikuti dari belakang dan juga bergabung dengan kelompok pertempuran. Lu Yun mengulurkan tangan untuk mengingat pedang panjang yang dia gunakan sebelumnya, memegang bunga pedang di lengannya, dan bergegas mendekat. Dia mengangkat pedangnya dan memenggal kepala monster yang tak terhitung jumlahnya. Namun, monster yang tersisa tidak berniat mundur dan melarikan diri, mereka juga tidak mengeluarkan suara apapun. Mereka hanya berkeliaran di sekitar mereka bertiga, menunggu kesempatan untuk menyerang. Lu Yun terkejut saat mengetahui bahwa saat mereka bertiga mengambil tindakan, jumlah monster tidak berkurang sama sekali, tetapi menjadi semakin banyak. Mereka bertiga bertarung dalam waktu yang lama, namun tidak bisa melangkah terlalu jauh. Terlebih lagi, ketiganya mengonsumsi lebih banyak energi spiritual. Jangan tertipu, Lu Yun mengingatkan. Long Dapao dan Long Ying juga sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru mengaktifkan kultivasi mereka dan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Dengan cara ini, mereka bertiga menghabiskan 1 jam penuh dan akhirnya bergegas ke tepi monster itu. Di belakang ketiga orang itu, sejumlah besar monster berkumpul dan menghalangi jalan mereka. Yang mengejutkan mereka, monster-monster ini benar-benar memanjat satu sama lain, semakin tinggi, seperti arhat yang bertumpuk. Terlebih lagi, monster-monster ini sebenarnya mulai bergabung, akhirnya membentuk monster besar setinggi beberapa kaki. Monster ini sangat jelek, dengan 3 mulut di kepalanya yang besar, mata yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai bentuk, dan tubuh tebal yang membuat orang ingin muntah hanya dengan melihatnya. Monster itu sangat cepat dan tiba di depan ketiga orang itu dalam 2 langkah. Lu Yun adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat, mengangkat pedangnya dan menghadapinya. Bang! Kekuatan besar menyebabkan Lu Yun mundur beberapa langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Saudara Lu, setelah melihat ini, Dragon Cannon menjadi marah dan berubah menjadi naga emas bercakar 5, menyemburkan beberapa bola api ke monster besar itu. Monster itu mengayunkan tinjunya, menjatuhkan bola api itu ke samping satu persatu, dan meledakkan beberapa monster kecil pada saat yang bersamaan. Lu Yun langsung berubah, pedang panjang di tangannya bersinar dengan lampu merah, dia mengetukkan jari kakinya dan bergegas menuju monster besar itu. Monster besar itu sepertinya sudah merasakannya sejak lama. Saat Lu Yun menyerangnya, anehnya dia menghindar ke samping dan pada saat yang sama melambai dan meraih punggung Lu Yun. Saudaraku, hati-hati, Long Dapao memperingatkan. Lu Yun melewatkan serangannya dan sudah menyiapkan rencana cadangan. Pada saat monster besar itu menghindari serangannya, dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Dan pedang ini baru saja mengenai tangan monster besar itu, dan Lu Yun terbang jauh. Menghadapi lawan yang begitu sulit, mereka bertiga tidak tahu harus berbuat apa. Kalian menahan monster lain, aku harus serius. Dragon Cannon meraung dan bergegas mendekat. Sebagai raja 1 lawan 1, kekuatan Long Cannon bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan begitu saja. Tubuh naganya yang besar langsung menjerat monster besar itu. Di saat yang sama, dia tiba-tiba mengencangkan tubuhnya dan membungkus monster besar itu dengan erat. Melihat ini, monster di sekitarnya bergegas menuju sisi ini satu demi satu. Long Ying sudah berdiri, dan ketika dia melihat ini, dia buru-buru menyerang dengan senjata ajaib untuk mencegah monster-monster ini maju. Dia dan Lu Yun masing-masing pergi ke satu arah untuk menghentikan monster yang datang ke arah mereka. Dragon Cannon mengangkat kepalanya, membuka mulut besarnya, dan menggigit kepala monster besar itu langsung dari atas ke bawah. Kali ini, meriam naga menggunakan kekuatan maksimalnya dan menggigit kepala monster besar itu dengan satu klik. Kepala monster besar itu meninggalkan tubuhnya, dan kemudian mulai mengayunkan kedua cakar besarnya secara acak. Tapi meriam naga tidak memberikan kesempatan apapun. Seluruh tubuh naga tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan langsung menghancurkan tubuh monster besar itu menjadi beberapa bagian. Melihat ini, monster di sekitarnya berkumpul kembali, ingin menggabungkan monster baru lagi. Lu Yun dan Long Ying tidak memberi mereka kesempatan sama sekali, dan langsung menyebarkan monster yang baru saja berkumpul. Saudara Cannon, ayo pergi, Lu Yun mengingatkan dengan keras. Long Dapao mengerti, berubah menjadi bentuk manusia lagi, menarik Long Ying dan bergegas keluar.
Lu Yun bertanggung jawab untuk memotong punggungnya, dan pedang panjang di tangannya menari begitu erat sehingga tidak ada monster yang mendekatinya yang memiliki tubuh utuh. Butuh seperempat jam bagi mereka bertiga untuk akhirnya keluar dari pengepungan monster. Long Cannon bertanya sambil berlari, monster-monster ini tampaknya berperilaku sangat baik. Sepertinya bukan serangan otomatis. Sepertinya seseorang memerintahkan mereka. Lu Yun juga merasakan hal ini. Dia berpikir, siapa yang bisa melakukan ini? Jadi, dia melihat sekeliling, mencoba menemukan beberapa petunjuk di antara monster, tapi dia kecewa. Tidak ada perbedaan di antara monster hitam. Mereka bertiga berlari di depan, dan monster mengikuti di belakang mereka. Setelah berlari hampir sepanjang hari, saya akhirnya melihat hutan lebat di depan. Lu Yun tahu bahwa mereka telah mencapai tepi area ini. Sampai mereka bertiga bergegas ke dalam hutan, Lu Yun terkejut saat mengetahui monster itu berhenti mengejar mereka dan berdiri di sana dari kejauhan, menatap langsung ke arah mereka bertiga. Kenapa banyak sekali? Bukankah kita baru saja membunuh satu monster? Long Cannon mengeluh. Lu Yun tidak berkomitmen karena dia tidak tahu alasannya. Ketika dia berbalik, dia melihat papan kayu dengan tulisan, Distrik ke-7 tertulis. Aneh, area ke-4 hilang, dan area ke-6 juga hilang. Mungkinkah di arah lain? Long Ying mengerutkan kening. Area terlarang dalam kehidupan sangat luas, jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Kakak Pao, Long Ying, saya masih mengatakan hal yang sama, saya harap Anda dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Saudaraku, aku tidak suka mendengar apa yang kamu katakan. Kita sudah sampai di tempat ini, kenapa kamu masih ingin membiarkan kami kembali? Lu Yun, karena kita telah memilih untuk datang, jangan ucapkan kata-kata seperti itu lagi di masa depan, jika tidak kita akan benar-benar pergi. Dihadapkan pada bantuan tulus dari kedua pria itu, Lu Yun merasa tergerak hatinya. Melanjutkan berjalan di hutan lebat, Lu Yun menemukan bahwa area di sini sangat berbeda dari luar. Sederhananya, pepohonan ini jauh lebih lebat dibandingkan pepohonan yang pernah kita lihat sebelumnya. Lu Yun dapat memahami bahwa tumbuh-tumbuhan di sini harus bertahan hidup di tempat ini. Di depan, terjadi gejolak di udara. Pepohonan yang semula lurus tiba-tiba menjadi melengkung. Namun, pohon-pohon besar itu tidak patah muncul kembali.